Halo, selamat siang semuanya. Welcome ke acara webinar Samuel Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan baik ini kita sudah dihadiri oleh Triputra Agro Persada Tbk, yang ini kebetulan juga saham yang sedang hot di market ya. Selamat siang Pak Chandra, Pak Sutejo, dan Pak Joni sebagai panelis. Ya. Perkenalkan Pak, Siang, saya Nyoman Prabawa Pak, selaku perwakilan dari Samuel Sekuritas Group yang akan menjadi panelis pada siang hari ini. Baik, kalau gitu kita coba mulai saja sambil menunggu partisipan yang lain untuk join. Sebagai brief, structure webinar kali ini, pertama kita akan memperkenalkan panelis kita yang join pada webinar pada siang hari ini, lalu dilanjutkan dengan video company profile dari TAPG, dan juga dilanjutkan oleh presentations material yang akan dilakukan oleh para panelis, lalu akan diakhiri oleh sesi Q&A. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalan saya untuk memperkenalkan panelis kita. Kita join bersama kita adalah Pak Chandra Karya Hermanto, selaku Presiden Direktur dari Triputra Agro Persada Tbk. Dan beliau merupakan sarjana teknik dari Institusi Teknologi Indonesia dan sudah menjabat sebagai direktur utama dari 2018 ya, dan sudah within the group TAPG dari tahun 2011. Dan sebelumnya juga menjabat di PT Tridharma Wisesa. Setelah itu kita juga di join dengan Pak Tejo Halim sebagai Managing Director Trading, Downstream dan Sustainability PT TAPG. Sebelumnya beliau mendapatkan Diploma Engineering dari Aachen, Jerman ya, dan sudah join di TAPG dari 2015 dan sebelumnya sempat menjabat di PT Astra, PT Tayo Arya Nugraha, PT Dharma Polymetal, dan di Max Planck Institute ya. Dan kita juga Pak Joni Cheng juga akan turut hadir sebagai panelis. Beliau menjabat sebagai sekretaris perusahaan PT TAPG. Beliau mendapatkan sarjana akuntansi di Universitas Tarumanegara dan sebelumnya sudah menjabat dalam grup Triputra Agro Persada dari 2008 ya. Sebelumnya juga menjabat di Daya Anugrah Mandiri, PT Afib Interiors, dan sempat juga di Citibank dan Astra International. Sebelumnya mungkin berkenalkan kami juga ada dua patah kata dari founder kita ya, Ibu Miming Sationo. Kami persilahkan. Terima kasih ya Pak Chandra dan tim untuk webinar di tempat kami ini. Kita ucapkan selamat supaya TAPG terus sahamnya melejit tinggi karena CPO adalah unggulan Indonesia. Selamat ya Pak. Amin Bu Miming, thank you. Thank you Ibu Miming. Mungkin kita lanjutkan dengan company video profile ya. Kami persilahkan disesikan. Triputra Agro Persada merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, dan pengolahannya, dan memiliki lebih dari 16.000 karyawan, serta bermitra dengan lebih dari 10.000 petani kelapa sawit. Triputra Agro Persada didirikan oleh Bapak Teddy Permadi Rahmat bersama partner, almarhum Bapak Beni Subianto, dengan aspirasi untuk memberikan penghidupan dan kemakmuran bagi banyak orang melalui perkebunan kelapa sawit. Didirikan pada tahun 2005, perusahaan memiliki misi Green Plantation for Better Quality of Life dan visi Excellent Plantation for the World. Saat ini perusahaan terdiri dari 24 lokasi perkebunan kelapa sawit dan 1 perkebunan karet, dan telah mengoperasikan 15 pabrik kelapa sawit dan 1 pabrik RSS atau Ribs Smoke Seeds di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Best Agronomy Practices dan Efficient Mill merupakan landasan bagi perusahaan dalam menjalankan perkebunan. Dengan didukung penggunaan teknologi yang tepat dan terkini,
termasuk penggunaan artificial intelligence, diharapkan dapat membawa perusahaan menjadi perkebunan yang sustainable. Triputra Agro Persada berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui program sustainability yang mengedepankan pembangunan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Triputra Agro Persada menerapkan continuous improvement sebagai bagian dari budaya perusahaan agar tetap gesit dan terus berkembang dalam segala situasi hingga menjadi excellent plantation for the world. Wah, luar biasa sekali videonya, Pak. Sangat menarik. Oke, kita lanjutkan mungkin ya. Kami persilahkan untuk tim manajemen dan para panelis untuk memaparkan presentasinya. Kami persilahkan untuk share. Thank you Pak Nyoman. Mungkin akan ada short presentation yang akan dilakukan oleh saya. Kemudian setelah itu mungkin setelah selesai akan saya hand over to Pak Nyoman lagi. Jadi dari kami sih ada sedikit presentation mengenai untuk supaya lebih mengenal untuk TAPG ini. Jadi ada 4 topik yang mau saya bawain, yaitu ada introduction, business overview, operational financial highlight, serta key investment highlight. Jadi untuk persingkat waktu saya lanjutin aja. Oke. Sebagaimana tadi disebutin di dalam video profile bahwa TAP ini didirikan oleh 2 grup yang cukup besar, yaitu Triputra Group oleh Pak Teddy Rahmat dan juga Persada Capital oleh almarhum Pak Beni Subianto. Company visi dan misi, kami memiliki visi untuk menjadi excellent plantation for the world. Ya memang ini ditunjukin dengan kerja nyata kita di mana yield, lower cost, dan sustainable growth ini adalah poin-poin yang kita capai. Dan yang kedua adalah kami juga memiliki misi untuk menjadi green plantation for a better quality of life. Jadi ini di sini adalah kami sangat mengedepankan praktek sustainability, di mana nanti akan dipaparkan lebih lengkap mengenai roadmap, mengenai apa praktek dari sustainability oleh Direktur in charge yaitu Bapak Sutejo Halim. Next. Sekilas saya sampaikan bahwa Triputra Agro Persada ini adalah sebuah perkebunan kelapa sawit dan karet, di mana area tertanam saat ini itu lebih kurang ada 159.000 hektar, including plasma, dan juga ada karet seluas 1.424 hektar. Kami operate-nya itu di 3 provinsi di Indonesia, yaitu di Jambi, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur. Untuk meal, kalau tadi di profile disebutin ada 15, karena itu adalah posisi per Desember, tapi di Januari nambah 1 lagi, jadi kami ada 16 Pak. Saat ini yang sudah operate dengan kapasitas 905 ton per jam. Dan juga rata-rata umur kami saat ini di 11 tahun ya. Next. Sekilas kalau kita flashback ya, kami berdiri mulai 2005. Kalau secara singkat saya bagi menjadi 3 fase ya. Fase 2005 sampai 2010 kita sebut fase kita dalam establishment ya, di mana kita mulai masuk ke sawit dan kemudian juga di sini kita mendapatkan izin dan juga di sini juga banyak unorganic growth, juga ada GV juga, itu di periode 2005-2010. 2011 sampai 2015 sebutnya itu adalah periode kita development. Jadi di periode ini itu kami memulai dengan organic growth. Jadi kayak tanam baru itu banyak lakukan di tahun 2011 dan 2015. 2016 sampai sekarang ini memang ada beberapa langkah, di mana 2017 kami juga dulunya kami juga memiliki operation di Kalimantan Barat, tetapi kemudian kita out from there dan kita fokus di Kalimantan Tengah, Timur, dan juga di Jambi, dan juga fokus berikutnya juga di sini juga untuk bangun mill dan juga menikmati hasil dari yang sudah kita tanam di 2011 dan 2015. Next. Sekilas saya juga tunjukin bagaimana komposisi daripada Board of Commissioner dan juga Board of Director kami. Kalau Board of Commissioner kita lihat itu gabungan dari shareholder maupun dari pihak ketiga atau third party yang sudah namanya cukup terkenal dan juga yang sudah memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Jadi dari sisi atas tuh ada chairman kita atau President Commissioner adalah Pak Arif Rahmat. Kemudian Ibu Arini, Pak Todi, dan Pak Deni itu dari shareholder, dan juga di bawah ada 4 yang notabene adalah semua merupakan third party yang non-affiliated. Jadi
Pak Kuntoro yang sudah kita tahu bekas menteri, bekas juga UKP 4 dan juga sangat terkenal di dunia environment ya. Jadi mengapa kita kita berkesempatan juga mendapatkan bantuan dari Pak Kuntoro sebagai mentor kita untuk praktik-praktik sustainability. Ditambah juga di sini kan ada Pak Ridono yang juga mantan PLT Kapolri, Pak Maruli Gultom yang sudah kita tahu bahwa beliau juga adalah mantan CEO daripada Astra Agro Lestari, salah satu pemain besar di sawit, dan juga Pak Stanley yang juga notabene cukup terkenal juga di dunia finance. Khusus untuk Board of Director ada 5 orang. Di sini Pak Chandra Kadermanto dan juga Pak Tejo. Peserta juga tadi di sini juga Pak Budiarto Abadi juga hadir ya. Kita lihat bahwa semuanya ini adalah totally third party dan kita memang non-affiliated ya. Next. Company structure kalau kita lihat di bawahnya TAP itu hanya 2 grup besar, yaitu anak perusahaannya itu Agro Multi Persada dan juga ada joint venture yaitu Union Sampurna Triputra Persada. Sekilas kalau kita overview, bisnis kami ini adalah di perkebunan kelapa sawit dan karet, di mana kami ini masuknya itu kategorinya adalah upstream players, di mana produk kami adalah crude palm oil dan juga palm kernel. Sedangkan rubber kita produknya adalah slab dan juga RSS. Oke, next. Kalau ngomong bisnis strategi, kita itu memiliki 5 ya yang saat ini, dan kami put number 1 itu the most adalah sustainability and community development. Karena kami yakin without sustainability dan community development yang baik, operation kita pasti akan terganggu. Kemudian dalam nomor 2 adalah penggunaan bibit juga kami sangat selektif ya, di mana penggunaan bibit yang sudah teruji dan juga yang mumpuni itu sudah pasti yang kita lakukan. Jadi kayak contoh periode 2011-2015, kami banyak memakai bibit dari Lonsum, Maria, dan Sokpin. Nah, dan yang berikutnya juga yang nggak kalah penting adalah human resource. Buat kami itu human resource itu sesuatu yang sangat penting lah. Jadi di sini kami ingin semuanya itu groom dari bawah untuk naik ke atas. Karena supaya kami kan memiliki DNA Triputra yang buat kami itu sudah harga mati gitu. Yang keempat adalah improvement in productivity and cost effectiveness. Memang di sini juga kalau kita lihat tadi kan kayak Pak Chandra dan juga Pak Tejo kan memiliki background dari manufacturing. Di mana manufacturing itu sesuatu yang kita bisa belajar adalah disiplin. Dan juga ada continuous improvement. Jadi kami juga mengadopsi Toyota Production System, itu Toyota TPS Way itu untuk di dalam kebun. Jadi kami juga di sini ada banyak improvement forum, baik di level kebun, di mill maupun di back office, dan kami juga ikut partisipasi dalam baik dalam grup maupun level nasional dan internasional untuk program ajang-ajang improvement. Karena kami yakin bahwa dengan adanya improvement ini juga istilahnya itu kami ingin mencapai apa yang kami tadi visi di depan, yaitu excellent plantation, excellent plantation for the world gitu. Yang kelima juga kita yakin dengan kita menerapkan 1, 2, 3, dan 4, kita yakin bisa mendapatkan production result yang lebih optimal. Oke, kita masuk ke operational performance. Kalau kita lihat 2020 saya lihat dulu dari efek produksi. Kami memang kalau dilihat ya 2019-18 kan hampir nggak ada growth. Tapi kalau kita lihat ke nasional, tahun lalu itu for the first time memang Indonesia itu mengenerate negative growth for the CPO. Mengapa? Karena memang efek 2019 yang ada efek water deficit itu mempengaruhi produksi. Dan kebetulan kami nggak begitu terimpact karena memang kami memiliki umur kami kan lebih muda. Sehingga kami masih bisa survive, dan tetapi kami target tahun ini itu harusnya bisa naik 10% lah. Dan kalau dilihat dengan Q1 sih sekilas saya kasih gambaran sih harusnya kita masih confidence lah ya, kita bisa mencapai sebagaimana yang sudah kita proyeksikan. Untuk juga CPO juga sama, kita grow. Jadi yang membedakan adalah kalau untuk FFB production ini dari inti semua, kami juga di sini itu ada membeli buah luar, yaitu lewat ada plasma dan juga TBS luar. Maka bisa dilihat di sini kan juga kita lihat kan FFB proses kami kan lebih tinggi. Kami juga ada beli dari buah luar gitu. Nah, untuk OIR sih, balik sebentar. OIR sih mungkin kami salah satu yang tertinggi lah ya. Mengapa kami yang tertinggi? Karena memang di sini tujuan kami itu adalah selain yield juga itu ujung-ujungnya kan mesin minyaknya juga yang kita dapat. Next, mungkin untuk financial performance saya lihat juga di sini revenue kami ini kan pemain upstream, jadi sangat terpengaruh sama harga. Tapi buat manajemen di kami, harga itu sesuatu yang memang di luar kendali, karena itu kan market drive. Jadi kita di sini yang penting buat kami adalah productivity. Jadi buat kami itu untuk 2021 onward,
kita tetap akan memacu bahwa productivity itu is a must gitu. Next, mungkin untuk key investment highlight ini ada satu cerita adalah di mana apa sih membedakan TAPG dengan yang lain gitu loh. Apa sih memberikan warna kita beda? Nah, kalau kita lihat sih walaupun bentuknya warna-warna ini ya. Jadi kalau kita lihat yang membuat beda itu satu adalah kami itu memiliki size, dan kalau dengan dari sisi operational metric kita itu salah satu yang terbaik gitu loh, ya kan? Nah, ini kalau bisa lihat contoh di sini adalah ini angka tahun 2019. Kalau kita lihat bahwa size kita itu cukup cukup besar, sizable, dan kita umurnya juga paling muda, dan juga ngomong yield kita juga nggak malu-maluin lah, cukup comparable dibandingin dengan pemain-pemain lain yang sudah lebih tua dibanding kita. Yang kedua juga yang membuat kami beda juga kalau kita lihat di sini tuh operation kami itu adalah runningnya itu by cluster ya. Kalau kita lihat ini adalah contoh area kami yang ada di Kalimantan Tengah, di mana itu praktis itu cuma ada di dua cluster, yaitu di A dan B. A itu di Pangkalan Bun, B itu di Sampit. Jadi dengan dua area ini adalah span of control-nya menjadi lebih gampang, dan juga di sini aksesnya juga lebih mudah dijangkau ya. Dan juga di sini climate-nya untuk di Kalimantan Tengah ini juga sangat mendukung gitu. Nah, kita lihat juga di Kalimantan Timur area operation kami sama Pak, itu juga di running juga dengan cluster yang lebih kurang cuma 3. Yang membedakan sekali dengan di Kalimantan Tengah adalah Kalimantan Timur ini kami memiliki port sendiri. Apalagi di area B dan A, kami malah selain port itu memiliki bulking, sehingga memudahkan kami untuk logistik. Dan memang rata-rata untuk penjualan kami di Kalimantan Timur ini kita memakai kapal tongkang yang masuk ya. Jadi 3.000 sampai 4.000 itu sesuatu yang masih oke. Dan di sini juga satu plus point adalah possibility untuk kita ekspor juga ada ya, karena kita punya port sendiri kan. Next, mungkin saya akan lanjutin dengan Pak Tejo ya, yang tadi saya cerita bahwa ini memberikan lebih banyak cerita mengenai sustainability lebih baik dari yang ahlinya. Mungkin Pak Tejo, silakan Pak Tejo. Baik, terima kasih Pak Joni. Selamat sore Bu Mimi, Pak Nyoman, dan juga klien dari Samuel Sekuritas. Sore hari ini mungkin kita sampaikan beberapa hal yang tadi sudah sebelumnya ditekankan oleh Pak Joni, bahwa mission kita adalah Green Plantation for the Better Quality of Life. Green Plantation inilah yang kita coba kembangkan bagaimana komitmen kita dalam sustainability atau keberlanjutan. Nah, sore hari ini mungkin ada 3 hal yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai sustainability policy-nya sendiri, kemudian juga framework kita, dan yang terakhir adalah beberapa inisiatif, khususnya adalah mengenai emisi gas rumah kaca. Nah, kalau kita melihat sustainability yang ada dan mission kita, maka kita pun ingin naik levelnya kepada next step, yaitu pada global sustainability. Nah, untuk itu kita mempersiapkan diri untuk masuk di Dow Jones Index, kemudian CDP, dan juga KHT. KHT ini adalah bekerjasama dengan Bursa Indonesia. Sementara di SPOT, Sustainability Policy Transparency Toolkit, kami tahun lalu sudah memulai dan kami masuk ke dalam 10 besar, dengan target berikutnya kami harus masuk ke dalam 5 besar. Nah, bagaimana dengan basis sustainability kita? Seperti diketahui bahwa ISPO, RSPO, di ISPO sendiri kami sudah menyelesaikan di tahun ini 100%, sementara SPO kami masih membutuhkan 6 tahun untuk persiapan mencapai 100% tersebut. Nah, inisiatif yang tadi saya sampaikan adalah untuk mencapai carbon neutrality, ini kita gagas dan kita kerjakan sebagaimana biomass sudah di semua pabrik kita lakukan, biogas sedang berjalan, dan berikutnya adalah pengembangan pada CNG project. Gitu ya. CNG ini adalah pengganti bahan bakar solar dari gas buang yang ada. Berikutnya, Pak. Nah, ini adalah framework kita, di mana di dalam framework kita bicarakan operation excellence. Operation excellence artinya kita bekerja dan menerapkan eco-friendly plantation di company kami. Nah,
Framework kami ini meliputi people, planet, dan juga prosperity, di mana people, seperti kita ketahui bahwa kita sangat respect sekali terhadap human rights, gender equality, serta bagaimana kami membangun keekonomian di daerah. Sementara planet, kami membangun konservasi, kemudian juga inisiatif Desa Makmur Peduli Api dalam penanganan kebakaran, dan juga untuk prosperity kami mendorong bersama dengan organisasi seperti PIS Agro dan Kadin bagaimana ketahanan pangan Indonesia dan energinya. Nah, ini semua kami rangkai bersama dengan teman-teman di organisasi Kadin, PIS Agro, GAPKI, demikian juga dengan lembaga LSM seperti TNC, FUPN, serta pencinta lingkungan dan universitas. Ini adalah policy kami di sustainability, yaitu no deforestasi, kemudian juga no gambut, no pit, ya, no eksplorasi. Nah, ini sudah kami jalankan dengan baik, dan kebetulan juga kami tidak memiliki area gambut, gitu ya. Jadi mungkin lebih memudahkan dalam kami bekerjanya. Nah, di dalam tidak adanya deforestasi ini, kami sudah melakukan berbagai kegiatan, mulai dari pembukaan lahan, sampai juga aktivitas dan inisiatif untuk mengurangi adanya emisi gas rumah kaca, seperti yang tadi kami sampaikan. Sementara di eksplorasi, menghormati hak asasi, menjunjung tinggi dan komunitas, serta memberi kesempatan juga para pekerja untuk berorganisasi. Hal yang paling penting dari inisiatif kami adalah mengenai kalau kita balik kepada kondisi kebakaran di tahun 2015, kita ingat bahwa Indonesia menjadi sorotan dunia karena menyumbang emisi terbesar pada saat itu. Nah, bagaimana TAPJ pada saat itu sudah berinisiatif dan mengajak seluruh stakeholder, baik itu company di berbagai pihak, apakah pertambangan, apakah perkebunan, dan juga perkebunan sawit, serta masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk bersama-sama bergotong royong untuk melakukan pencegahan kebakaran ini. Nah, untuk itu kami membangun satu tagline, yaitu Desa Makmur Peduli Api. Kenapa kami tambahkan makmur, gitu ya, selain peduli terhadap kebakaran atau api? Kami melibatkan masyarakat di sini dengan memberikan reward jika tidak ada kebakaran atau membakar area lahannya. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Yang terpenting adalah pencegahan. Ya, seperti kita ketahui, pencegahan dini dapat dilakukan dengan adanya kita mengamati hotspot. Tiap harinya kami lakukan dan kami komunikasikan dengan seluruh stakeholder. Nah, kemudian pengadaan sapras baik di lingkungan kami maupun di lingkungan masyarakat itu kami adakan untuk pencegahan dan juga hal-hal yang paling krusial yang bisa terjadi pada saat kebakaran atau adanya hotspot. Nah, pelatihan tidak kalah pentingnya, kami menggandeng juga dari Kementerian KLHK, yaitu Manggala Agni, untuk bekerjasama memberikan pelatihan yang benar dan kemudian yang seperti tadi saya sampaikan, adanya reward bagi daerah yang tidak terjadi kebakaran. Nah, ini semua kami sampaikan di berbagai forum, baik nasional maupun internasional, dan hasilnya seperti kita ketahui sejak 2015 terakhir kemarin, kebakaran drastis banyak sekali menurun, dan ini sudah diimplementasikan di berbagai daerah, serta di berbagai perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, next Pak. Kalau kita bicara mengenai CSR dan berbagai aktivitas yang tadi serta inisiatif yang sudah dicapai oleh kami, maka salah satu yang terpenting adalah masyarakat yang tinggal di daerah kami dan juga masyarakat yang bekerja dengan kami, yaitu karyawan-karyawan kami. Nah, banyak sekali karyawan kami juga berasal dari berbagai daerah dan berbagai pulau. Nah, bagaimana mereka merasakan seperti di rumah sendiri, kami membangun berbagai fasilitas seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan juga mengenai penggunaan fasilitas buat orang tua, anak-anak, dan juga untuk wanita. Next, Pak.
Next slide, Pak, please. Nah, berikutnya adalah bagaimana kerjasama kami dalam peningkatan keekonomian dengan masyarakat setempat. Kami membangun jalan, jembatan, dan berbagai kepentingan untuk supaya memudahkan masyarakat melakukan kegiatan keekonomian. Selain itu juga kami membangun bahkan sampai dengan BUMDes kami bangunkan supaya mereka bisa berwirausaha, baik itu peternakan, perikanan maupun perkebunan dari tanaman yang lain. Ini kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan bagaimana TAP selama ini bekerja secara komitmen terhadap keberlanjutan, baik itu untuk environment, baik itu untuk sosial maupun terhadap governance-nya sendiri. Itu kira-kira Pak Joni. Thank you Pak Tejo. Saya lanjutin lagi. Jadi mungkin ini next slide juga yang tadi saya sebutin bahwa ada poin keempat yang juga membedakan kita adalah buat kami itu kami sudah menggunakan teknologi itu sebagai salah satu cornerstone ya untuk operation excellence. Jadi kami sudah memulainya dari tahun ini, sebenarnya kita nggak mau mulai dari awal, kita udah mulai di tahun 2012 di mana buat kami itu laying the foundation itu is a must ya. Jadi di backbone kami itu kami memakai SAP. Kemudian tahapan kedua kami membangun connectivity karena kami yakin bahwa without connectivity ya kita nggak bisa lagi masuk ke yang kita tahapan yang berikutnya, itu kami sebut sekarang ini adalah precision agriculture. Jadi ada 3 area yang kita jalanin, yaitu di kebun kita sebutnya itu precision farming, juga di mill kita sebutnya intelligent mill, dan juga di back office kita juga lean enterprise. Memang tujuannya dari semua ini adalah untuk meningkatkan yield dan juga quality gitu loh. Nah, next Will. Di sini saya juga ingin liatin bahwa sebenarnya kalau kita pilih cuma ada 3 activity yang besar dilakukan di kebun, yaitu kita kan pasti menjalankan planning, kemudian setelah planning itu akan dieksekusi dan juga dikontrol. Jadi ketiga poin di sini itu kami sudah menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Jadi untuk di planning itu kami sudah menggunakan weather forecast, satellite imagery, dan juga kalau dieksekusi kita juga menggunakan ground sensor seperti GPS, soil sensor, dan juga AI, dan juga begitu juga dengan robust control. Kami juga sudah menggunakan advancing visualization ya untuk estimate, dan juga jadi udah berbasis semuanya itu udah bisa direkam di dalam handset yang dibawa oleh asisten kami. Memang kami juga memandang mengapa teknologi ini penting karena satu, kan kami juga di sini kita tahu bahwa kita ini beroperasional di kebun di mana tuh ada barrier-nya itu untuk lokasi. Luasan yang daerah kami kan cukup besar dan juga areanya remote. Juga beda-beda soil, beda-beda topografi, beda-beda climate dan juga water. Jadi ini hal-hal ini yang membuat kita bahwa better kita harus menggunakan teknologi sebagai alat bantu gitu loh. Dan juga di sini kan dimensinya kan apakah itu tahunan, bulanan, dan juga scope dimensionnya juga estate level, upbuilding block gitu. Jadi buat kami di sini itu adalah kami memandang bahwa teknologi itu sebagai alat bantu. Tujuan kita memang kita di sini inginnya itu membangun precision agriculture. Jadi ujung-ujungnya itu ingin productivity menjadi terjaga dan bisa up gitu loh. Karena ini juga terbukti dengan tahun lalu ketika lagi mulai pandemi kan kita membatasi untuk traveling, di mana biasanya kan juga para pimpinan kami kan selalu ke kebun untuk kontrol. Tapi dengan kemarin nggak bisa, kami juga di sini tetap masih bisa monitoring yang di kebun itu karena dengan bantuan dari teknologi. Saya mungkin kasih beberapa contoh ke depan. Next. Apa sih yang kita pakai di sini? Kami mulai, contoh kita lihat di sini adalah kami ada yang namanya teknologi bounce counting. Jadi TBS yang sudah dipanen itu perlu di-record. Itu di sini namanya teknologinya bounce counting itu. Jadi generasi pertama itu adalah kita hanya mencatat dan mengambil gambar. Generasi kedua adalah dengan mengambil gambar itu sudah bisa dilakukan untuk langsung perhitungan. Sehingga di sini kan adalah yang kita kejar ini adalah validity dan juga kedua adalah productivity. Jadi apapun yang dihasilkan juga itulah yang akan masuk ke pabrik gitu loh. Nah, nextnya juga bisa lanjut, kita juga memiliki yield prediction yaitu lewat satellite image dan juga AI. Tujuannya adalah untuk penting sekali buat kita kan karena dengan ada yield prediction ini kan kita bisa menentukan ke depan itu berapa workforce kita.
activity trackers itu untuk ke arah productivity daripada masing-masing pemanen, sehingga kita bisa tahu antar pemanen itu bagaimana productivity. Dan yang lanjutan daripada bunch counting ini juga bisa dipakai untuk vehicle tracking, di mana tujuannya adalah kita mengarahkan truk kita itu mengambil yang udah dipanen itu di area mana aja, kita area lewat jalan mana, dan ini juga akan nyambung nanti ke mill kami ketika lagi masuk ditimbang, itu udah langsung one package. Jadi ketika di build, lihat bahwa oh nomor vehicle ini itu udah bisa di-track, dia ngambil di mana saja. Nah, kalau untuk sisi sustainability juga buat kami penting ya. Kami juga di sini ada hotspot detection seperti yang Pak Tejo ngomong. Tapi apa yang membedakan sih hotspot kami dengan yang lain? Kami ekstra nambah dengan namanya notification. Sehingga ketika terdeteksi adanya hotspot yang di luar area kami, pasti kami itu mengirim sinyal atau message ke kebun, di mana orang kebun itu perlu melakukan verifikasi dari report balik ke kami. Karena buat kami adalah prevention itu lebih penting. Nah, yang nomor 2 juga yang lagi hot sekarang itu adalah mengenai carbon footprint. Di sini memang belum banyak yang menjalankan, tapi kami ingin juga di sini jadi pionir ya, karena buat kami di sini adalah we aim to be a carbon neutrality gitu loh. Nah, untuk optimal time di sini kan juga weather forecast tujuannya adalah untuk ketika kita tahu besok akan ada cuaca lesai hujan, pasti kita beberapa agenda seperti untuk pemupukan akan kita hentikan, malah kita ganti dengan yang lain. Jadi ini sangat penting buat kita untuk bisa mempersiapkan lebih dulu. Begitu juga dengan water deficiency analysis, ini pengalaman kita 2019, di mana ini sekarang ini kan water deficiency ini datanya itu menjadi sangat penting. Begitu juga dengan yield. Nah, di sini ada 2, yaitu water level sensor dan juga palm counting. Dan yang kalah penting adalah mengenai early warning ya. Jadi ini kayak sama seperti karena tanaman itu kan juga makhluk hidup yang notabene juga ya, kita di sini tuh kayak kartu pasiennya atau kartu check up-nya lagi. Di sini kan kita ada memonitor mengenai bagaimana kesehatan daripada tanaman kita, apakah ada gangguan daripada hama tanaman, dan juga bagaimana canopy size. Jadi semua step ini saling integrated, di mana tujuan kita adalah ingin mencapai precision agriculture. Next. Teknologi kami juga sini yakin tuh nggak kami bangun sendiri. Kami juga berkolaborasi sih. Salah satunya dengan contoh dengan IBM Watson dan juga dengan Lapan. Jadi kedua company ini kan adalah yang memiliki alat, memiliki pengetahuan, tapi kami memiliki know-how di agriculture, sehingga kami di sini berkolaborasi untuk mendapatkan, untuk jadiin gitu apa yang diinginkan bersama. Yang Kinetic ini adalah satu perusahaan AI yang berbasis di US, ini yang kita pakai untuk memang di sini itu kita berkolaborasi sama Kinetic ini khususnya untuk pengembangan daripada bunch counting. Di sini juga ada lagi kita memakai alat dari BOSS. Juga di sini kita mau mencoba pakai LoRaWAN, itu low range wide area network, semacam WiFi tapi di luar ya, di area di luar gedung. Di mana tujuan kita ini adalah ingin connectivity ya, jadi data bisa nyambung lagi dari di lapangan tuh bisa all nyambung ke back office. Next, kalau bicara mill, desain mill kita ke depan itu kita inginnya itu adalah tadi disebutnya kan intelligent mill. Lebih tepatnya itu adalah ingin automation di sini. Di sini kan ada automatic weigh bridge, di mana itu tadi nyambung dari truk. Kemudian juga di sini maintenance-nya kita udah pakai SAP, dan juga untuk pengukuran stok level yang ada di storage tank-nya. Jadi ini adalah desain kita ke depan untuk mill. Kalau untuk back office, kita inginnya itu di sini adalah lean enterprise ya. Jadi contoh mobile approval sudah kita pakai. Di sini adalah berbasis mobile apps platform yang sudah kita pakai. Jadi ketika lagi sangat kepakai sekali pada saat ini pandemi, di mana kita juga tuntut untuk work from home. Jadi approval system segala itu sudah banyak menggunakan mobile approval. Warehouse with a QR code, dokumen automation itu sudah kita jalankan. Dan untuk yang di kebun, kita lagi tahapan coba untuk face recognition, jadi khususnya untuk absensi karyawan ya, di mana tujuannya untuk meningkatkan validity. Oke, mungkin terakhir slide saya, kalau kita lihat di sini itu kami yakin kami memiliki clear roadmap untuk growth ke depan, karena satu, kami saat ini itu edge-nya di dalam kelompok prime, kami juga di sini teknologi driver, dan juga kami sudah mulai menjalankan juga automation untuk upkeep dan harvesting. Sekian dari saya, Pak Nyoman, saya balikin.
Ya, terima kasih atas panelis, atas paparannya yang luar biasa ya, terutama di bagian ESG, dan tentunya ini juga harus diikuti oleh semua perusahaan agri ya, tentunya nggak cuma di sawit saja, pastinya ini menjadi contoh yang sangat baik ya, dan juga teknologi ini seperti penggabungan digitalization dengan agribisnis ya, luar biasa. Kita lihat udah ada banyak pertanyaan ini dari klien kita, mungkin kita coba bantu ya, semoga bisa kejawab semua. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya, dari Pak Jason terkait harga. Bagaimana pandangan TAPG ini terkait pergerakan harga saat ini yang kita tahu sudah sangat tinggi sekali. Dan kita lihat tadi di paparan juga ada proyeksi penurunan ya. Apakah memang ini akan jadi case-nya di second half akan terjadi penurunan? Apakah ini bagaimana sustainability-nya dari pandangan manajemen? Silakan Pak. Ya, mungkin kalau yang tadi di harga yang kami taruh itu memang harga di budgeting ketika lagi di Q3. Dan memang buat kami itu manajemen di sini itu kan seperti saya jelasin bahwa harga itu bukan sesuatu yang kita kan kembalikan ke pasar lah. Buat kami sih yang penting itu adalah hasil kerja kami itu di productivity. Jadi jika productivity kami tercapai, otomatis kan juga di sini apalagi dibantu dengan harga, makanya itu yang bisa performance kami itu ikut nge-boost itu karena jadi buat kami di sini itu adalah kita yang penting itu paling penting buat manajemen adalah kejar productivity sih. Jadi harga itu adalah yang nomor 2 gitu. Itu satu. Kalau menanyakan mengenai proyeksi harga sih, kalau mungkin nanti Pak Tejo bisa tambahkan juga. Kami internal sih juga ada bikin semacam analisis mengenai bagaimana sih kondisi supply and demand. Kalau mungkin nanti Pak Tejo bisa tambahin lah. Jadi kalau dari sisi analisanya Pak Tejo sih melihat bahwa supply and demand sih masih cukup terjaga sih ya. Karena vegetable oil ini kan adalah kita tahu bahwa CPO ini kan adalah dipakai untuk makanan dan juga khusus Indonesia itu juga ada juga biodiesel. Jadi konsumsi dan juga energi. Dan kita melihat bahwa saat ini kan juga harga lagi cukup tinggi dan kita tidak melihat bahwa apakah nanti di semester 2 bisa ada koreksi, mungkin aja bisa, tapi kita nobody knows. Sehingga mungkin Pak Tejo Pak, kalau ada tambahan Pak. Baik, terima kasih Pak. Melihat daripada analisa POC di bulan Maret yang lalu, kita ketahui bahwa baik Jim Spray maupun Dorap yang biasanya pesimis menjadi lebih optimis gitu ya. Kemudian Thomas Milke yang memang relatif selalu optimis, beliau ini dari Oilworld. Terakhir-terakhir kami mengadakan lagi beberapa pembahasan dengan beliau-beliau ini sebagai pakar-pakar sawit, dan beliau sangat optimis bahwa harga ada di kisaran Rp4.000 gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat situasi yang ada, supply dan demand seperti apa gitu, karena tahun ini sendiri sebetulnya supply tetap akan lebih dikit dibandingkan demand-nya. Nah, demand di Indonesia itu diciptakan salah satunya melalui biodiesel, di mana tahun lalu kita hanya 8,3 dan tahun ini akan berencana untuk mencapai 9,6. Itu akan memberikan peningkatan termasuk dengan penambahan dari food sector menjadi sekitar 6%. Nah, China sendiri di Q1 itu cukup signifikan sekali kenaikannya ya. Ekspornya itu sudah mendekati 50%. Nah, sampai akhir tahun seperti apa? Kira-kira almost kenaikannya dibandingkan tahun lalu sekitar 24-25%. Nah, India walaupun pandemik sampai hari ini tetap permintaannya cukup kenceng ya. Dan kira-kira mungkin sampai akhir tahun memang tidak sekencang tahun lalu, tapi tetap lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sekitar 3%. Nah, kalau kita melihat daripada permintaan beberapa negara ini hampir semua positif, ya, dan demand-nya secara total akan melebihi dari 4 sampai dengan 5%, maka growth yang dari supply sendiri sementara masih kisarannya antara 3 sampai 4% secara nasional maupun bergabung dengan Malaysia dan others country. Others country ini seperti Afrika dan yang lain. Artinya secara supply tetap masih tough tahun ini. Ya. Nah,
Memang kita tidak bisa memprediksikan langsung mengenai kondisi tahun depan karena ini terkait harga soya dan juga beberapa minyak nabati lainnya. Nah, kalau kita melihat soya tahun ini dari segi supply sangat buruk, sehingga kita lihat gap-nya sudah di atas $300 gitu ya. Padahal biasanya maksimal hanya berada di kisaran 120 dan kalau sudah 150 itu biasanya sudah mulai nariknya kencang sekali terhadap harga CPO. Jadi kalau kita melihat tahun ini cukup optimis, hanya prediksi dari kami sendiri ada tekanan produksi di Q3 itu akan tetap berarti sampai Q3 harga tetap swing up gitu ya, akan naik. Sementara di Q4 kami melihat bahwa produksi akan mulai recovery dan bahkan mungkin menjadi yang tertinggi dibandingkan Q yang lain, mungkin ada sedikit tekanan. Namun tetap bahwa harga stable cukup high, Pak. Kira-kiranya itu. Baik, thank you Pak Sutejo. Kita lanjut ya Pak ya, agar kita bisa mengakomodasi semua pertanyaan. Oke, next pertanyaan nih saya baca ada yang menarik nih dari Bapak Krisna Agung ya. Ini terkait lahan. Dari total keseluruhan lahan yang diproyeksikan perseroan sekitar lebih dari 150.000 hektar Pak ya, plasma dan inti. Apakah semuanya sudah memiliki izin AGU yang untuk inti ya? Dan apakah ada lahan gambut yang dimiliki perseroan? Silakan Pak. Untuk lahan kita sih saat ini sudah mostly udah kita dapetin HGU ya. Jadi area tertanam kita juga udah dapat HGU, cuma ada kecil yang masih in progress di mana juga nggak signifikan lah. Itu bisa kita katakan. Terus yang kedua mengenai lahan gambut kita hampir nggak ada ya. Gitu loh. Walaupun mungkin nanti Pak Tejo atau Pak Chandra bisa tambahin, Pak. Silakan Pak Tejo atau Pak Chandra untuk lahan gambut. Harusnya kita nggak ada ya Pak Chandra ya? Nggak ada, Pak. Jadi yang ada itu hanya area clay, tapi itu kecil sekali lah, 500 hektar nothing gitu ya, dibandingkan area kita. Dan ini pun kami memperlakukannya seperti area gambut, jadi pengairannya kami jaga, bahkan bersertifikat, Pak. Jadi kami sertifikasikan kepada KLHK, sehingga keberlanjutan yang ada di kami tetap terjaminlah untuk masalah gambut ini. Walaupun kami tidak terregister direct sebagai gambut ya. Baik, thank you Pak. Very clear. Next ada pertanyaan lagi nih, kalau saya lihatnya terkait replanting ya. Berarti Pak Marioki bilang, saya mendapat informasi bahwa TAPG akan melaksanakan replanting yang berada di Jambi ya. Dan ini berapa besar Pak rencana replantingnya, dan bagaimana ini akan mempengaruhi yield Pak? Ya, kalau kita lihat replanting kita memang area kita di Jambi ini kan kita udah termasuk yang tanaman tua ya, kita ini awal 90-an lah ya. Dan memang tahap itu yang kita udah selesai itu adalah yang di karet. Kalau kita lihat di situ kan juga karet kita itu juga karet udah kita hampir selesai replanting. Nah, untuk yang sawit kita baru mulai. Jadi memang target kita itu 3.000 hektar lah ya dalam waktu 3 sampai 4 tahun ini. Jadi kalau dilihat persentase dibanding total sih harusnya kecil sih ya. Dan memang karena kami saat ini kan rata-rata ada di umur 11. Jadi memang paling banyak itu ngumpulnya itu di antara umur 46 sampai 720 gitu loh. Sehingga saya sebut di sini kan juga kita masih dalam kelompok prime ya. Jadi untuk replanting sendiri sih porsinya cukup kecil lah. Dan memang sengaja kita replanting ini kita memakai bibit yang klon lebih baru lagi, yaitu kalau nggak salah Damimas, di mana kita mengharapkan bahwa yield itu jadi akan lebih tinggi lagi sih nanti. Jadi kita lebih sekarang fokusnya itu program intensification rather than extensification ya. Thank you Pak for the answer. Oke, kita next. Ini ada pertanyaan terkait dari shareholder kalau saya lihat ya, dari Ibu Kalista. Selamat sore Pak. Saya lihat TAPG didukung investor domestik maupun foreign financial institutions di GIC maupun Northstar. Ini kira-kira ada sinergi apa Pak yang bisa diberikan gitu Pak para investor ini Pak? Bisa diberikan jelasan Pak? Kalau kita lihat sinergi, jadi GIC Northstar join di kita dari tahun 2012. Yang kita tahu kan adalah dengan mereka join di kita tuh kan minimal kita lihat di sini kan juga praktek
GCG itu udah pasti adalah yang cukup tinggi standarnya, begitu juga dengan sustainability. Dan di sini juga karena operationnya lebih di kita, karena kita yang lebih tahu, mereka juga lebih banyak kasih advice juga mengenai perkembangan, karena juga mereka kan juga kayak di financial, mereka juga memberikan advice, dan juga di sini perkembangan-perkembangan di dunia luar yang mungkin industri lain juga kita mendapatkan advice. Jadi di sini adalah kita melihatnya kolaborasi positif ya untuk sisi operationnya di kita, tapi di sini kita juga mendapatkan third party opinion. Jadi khususnya juga kami kan juga sini juga ketika mereka join juga kan membawa financial ya untuk supaya kita tetap bisa growth gitu. Noted, Pak. Thank you for the answer. Moving on, kita menanya ada question about the technology implementation nih yang tadi sudah dijelaskan, dipaparkan dengan jelas. Dari Ibu Felicia, seperti yang kita ketahui, Perseverance sudah saat ini menggunakan remote sensing technologies. Dan ini sudah dipelajari sudah sejak kapan dan seberapa efisien impact dan teknologi tersebut kalau kita bandingkan dari sisi waktu, biaya, dan tingkat akurasinya, Pak? Kita memulai tahap awal teknologi itu dengan 2012 ya. Waktu itu lebih ke untuk backbone kita memilih SAP karena kita tahu bahwa backbone itu penting gitu loh untuk kita untuk reporting nanti kan. Kemudian 2014 kita memulai juga dengan yang namanya bounce counting dan untuk remote sensing mungkin itu 3-4 tahun belakangan ini. Sebagaimana kita tahu ini juga menjadi pertanyaan banyak orang juga dengan teknologi kan harusnya membawa ada sedikit saving atau apa. Jawabannya pasti, tapi di benak kami itu kami menggunakan teknologi ini tujuannya adalah ingin lebih ke arah data kami itu lebih presisi. Jadi tujuannya adalah lebih ke tetap menjaga productivity, malah kalau bisa itu ditingkatkan. Jadi kita mau meminimize losses. Karena buat kami itu adalah itu losses itu juga jauh lebih mahal kan. Jadi yang seharusnya kita bisa dapat 10 tapi kita cuma dapat 9. Ya dengan teknologi kita ingin dapatnya itu 10 kalau boleh ke 10,5 gitu lebih. Jadi memang filosofi kami saat ini itu adalah mau ke arah untuk kejar productivity karena kita tahu bahwa sawit ini kan adalah kalau ibarat Pak Teddy selalu ngomong itu adalah kita ini maraton. Jadi kita ini bukan sprint yang notabene hanya ngejar 100 meter selesai gitu. Enggak, kita maraton di mana kan itu cukup long term dan kita tahu bahwa teknologi ini juga kita juga nggak akan berhenti di sini satu dan kita selalu advance extend terus. Memang by the end yang akan cukup banyak nanti bisa kita kurangi itu adalah di sisi back office ya terutama ya dan juga untuk controlling yang kita berharap bahwa bisa digantikan juga dengan teknologi sebagai alat bantu. Thank you Pak. Memang sangat dibutuhkan ya Pak ya untuk internal. Yes. Oke, ini saya mendapat pertanyaan lagi nih. Ini mungkin beberapa pertanyaan terkait CAPEX ya Pak ya. Saya coba gabungkan Pak. Kira-kira berapa sih target CAPEX Pak di tahun 2021 Pak? Apakah di dalamnya juga akan dilakukan new planting lagi dari existing land? Ya, kalau untuk new planting kita saat ini hanya fokusnya di plasma. Karena buat kami juga kan harus maju bersama dengan surrounding itu sesuatu yang must ya. Dan juga buat kami itu sekarang kan kita fokus untuk beresin dulu di sustainability karena kami kan juga punya komitmen untuk ke RSPO yang kita tahu bahwa ini kan juga membutuhkan waktu. Jadi kami fokusnya itu kalau di inti itu mungkin hampir selain replanting kita hampir nggak ada ya untuk pengembangan kecuali plasma. Dan untuk capex sih kita lihat kami memiliki plan untuk bangun 3 pabrik. Jadi 2 pabrik kelapa sawit, 1 di Kalimantan Tengah, 1 di Kalimantan Timur itu lagi progres, 1 lagi juga kita ingin masuk juga ke midstream ya, yaitu ke palm kernel oil, di mana kita yang berbasis juga menggunakan biogas. Jadi kami punya capex 2021 itu lebih kurang antara 500 sampai 550 lah, di mana hampir sebagian besar itu dipakai buat membangun pabrik dan juga di sini sisanya untuk perumahan, jalan. Jadi untuk plantation harusnya porsinya untuk maintain yang TBM yang notabene kan cukup kecil hanya 4% ya dari total tanamannya. Begitu Pak Nyoman. Baik Pak Joni, thank you Pak. Ini saya lihat ada juga pertanyaan yang cuma ada 3 pertanyaan ya dari Pak Muhammad Jafur Fadilah. Yang CAPEX tadi sudah berhasil dijawab ya. Mungkin yang pertama dari berapa target pendapatan dan laba bersih yang diincar pada tahun ini Pak, dan bagaimana strategi mengejarnya.
Dan pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pembangunan pabrik. Kira-kira berapa sih capex yang dikeluarkan oleh perseroan dan berapa target produksi yang diincar? Oke Pak, jadi kalau tahun ini sih kita punya pendapatan target kita sih pingin ada di mungkin di 5,5 triliun ya. Dan dengan laba bersih kita kan lebih kurang di 911, di mana kita sih kami sih sangat yakin ya bahwa confidence level kita untuk dapat ini cukup besar karena di Q1 saja kita lihat pertumbuhan produksi kami juga double digit di atas dan juga kita juga melihat dengan harga juga yang cukup mendukung harusnya kita bisa masih inline dengan proyeksi kami lah gitu. Itu satu. Dan kedua adalah untuk bangun pabrik memang kita di sini itu kita selalu mulai itu dengan 45 ton yang kita jadiin basis, itu rata-rata di sekitar 140 miliar lah ya untuk capex ya, itu di perumahan gitu. Begitu Pak. Thank you Pak Joni. Next ada pertanyaan nih terkait dari productivity ya Pak ya, dari buahnya TAPG. Ini ada pertanyaan dengan target OER sebesar 23,5% di 2021 yang sangat tinggi. Bisa tolong dijelaskan nggak sih Pak strategi perusahaan untuk mencapai ini Pak, dan juga berapa level free fatty acid secara rata-rata TAPG Pak? Kalau ngomongin FFA dulu deh, memang kalau FFA kami rata-rata tahun lalu tuh between 2,5 sampai rata-rata sampai 3 lah ya, mungkin ada yang kadang-kadang sampai 3,5. Jadi antara 2,5 sampai 3,5 saya kasih gambaran. Terus kalau untuk OER sih gambarannya adalah kalau di sini mungkin nanti Pak Chandra bisa tambahin karena saya bukan ahlinya, yang ahlinya Pak Chandra karena beliau yang sebenarnya di sini juga yield yang OER itu di-create-nya itu di kebun. Jadi dalam hal ini adalah apa sih yang membedakan bahwa standar panen. Kami standar panen kita itu adalah mesti tepat, dan juga adalah kedua setelah panen bagaimana dengan evakuasi dari TPH itu sampai ke pabrik. Jadi ini juga yang membuat, dan yang ketiga di mill yang penting itu juga adalah melakukan kontrol terhadap oil losses. Jadi ini kombinasi dari beberapa poin yang buat kami itu adalah, jadi critical point-nya itu adalah di area di produksi bagaimana, kemudian di pengangkutan bagaimana, dan juga critical adalah ketika lagi produksi di mill, kita lagi proses. Jadi ini adalah satu rangkaian yang menurut kita adalah sangat penting ya. Mungkin Pak Chandra, ini harusnya dengar dari ahlinya nih yang ngomong. Pak Chandra, silakan Pak. Iya, secara umum memang udah cocok itu Pak Joni, udah jagoan juga itu, udah tukang agronomi juga itu. Jadi secara umum memang itu dari standar pematangan buah kita. Jadi kematangannya itu kita tentukan, ada standarnya di perkebunan kita. Terus kemudian semakin cepat masuk ke pabrik dia semakin baik lah, semakin fresh semakin baik gitu. Sebenarnya itu, dan juga tergantung dari ada faktor cuacanya juga, bahwa kalau dia mataharinya cukup dan juga airnya juga cukup, harusnya akan maksimal itu OER-nya. Nah, tahun ini diharapkan cuaca akan dari prediksi BMKG akan normal. Maksudnya normal itu dari rata-rata 10 tahun ke belakang ini akan meet dengan itu gitu cuacanya ini. Jadi seperti layaknya musim kemarau biasa lah gitu kira-kira. Jadi harusnya baik tahun ini untuk produksi. Baik, thank you Chandra. Ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ya. Pertanyaan terkait rencana, ini apakah ada rencana TAPG nih untuk ke downstream ataupun midstream gitu ya, karena juga size-nya sudah sizable, really sizable ya. Go ahead Pak. Oke. Thank you Pak Nyoman. Kalau midstream kan kita udah punya plan, yaitu kita ingin go down further to palm kernel oil, di mana kita dapatin dua sih. Jadi value edit buat palm kernel, kita dari tadi ya jual palm kernel menjadi palm kernel oil. Dan juga yang kedua adalah di sini itu kami juga punya misi green, yaitu untuk power generation-nya dari palm kernel, dari PKO ini kita menggunakan biogas. Jadi itu proyek kami pertama selalu mengaitkan adalah value edit with sustainability.
Dan kalau untuk ngomong ke downstream, ada possibility ke arah sana nggak? Yes, kita juga lagi walk out karena kita juga melihat bahwa dengan volume kita yang sudah di tahun ini itu ya mungkin bahwa ke depannya bisa ke 1 juta, jadi harusnya kita punya cukup size lah ya untuk masuk ke downstream. Cuma ini downstreamnya itu kita ingin melihat apakah kita cukup berhenti di refinery atau refinery plus biodiesel atau kita mau masuk ke oleochemical segala, ini masih dalam diskusi lebih lanjut dan juga dalam studi lah. Karena buat kami adalah kami ingin mencapai dulu yield yang cukup bagus, cukup tinggi, dan kemudian next-nya kita baru pikirin untuk masuk ke downstream. Mungkin Pak Tejo ada tambahan, Pak? Ya, terkait terhadap downstream, sebetulnya sudah banyak hal yang kita lihat, Pak. Jadi kalau melihat bahwa Indonesia ini adalah sebagai juara di energi, kami juga sedang mempelajari bersama beberapa teman-teman, khususnya karena secara teknis ini bisa dikembangkan untuk menjadi gasolin maupun untuk diesel, gitu ya, dan bahkan bisa mencapai B100. Maka studi ini kami sedang kembangkan bersama beberapa teman-teman semua. Dan yang kedua adalah di food sector, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni, memang kami juga sedang melihat, apalagi kalau melihat dari kondisi area kami di Kalimantan Timur khususnya, Pak. Itu kalau kita mau kirim ke India atau ke China itu tinggal straightforward gitu ya. Jadi why not kita tidak coba kembangkan ke area sana, betul. Tapi tahapan sekarang memang kita sedang fokus di midstream-nya dulu. Oke, noted Pak. Very clear. Saya coba gabungkan pertanyaan Pak ya. Ada pertanyaan pertama dari Pak Ariton Anggriawan terkait rumor yang beredar bahwa Indonesia akan turunkan ekspor levy CPO dan turunannya. Ini kira-kira menurut pandangan manajemen TAPG, impact-nya seperti apa sih Pak? Harga sawit dan juga profitability TAPG Pak? Oke, memang kalau kita lihat levy ini juga satu hal yang cukup, saya kasih tambahan dikit bahwa levy ini juga merupakan sesuatu yang cukup diakui oleh beberapa pakar dunia bahwa ini yang game changer gitu loh. Karena dengan ada levy ini juga biodiesel di Indonesia ini yang cukup berjalan sukses, dan juga kita seperti mungkin nanti Pak Tijo bisa tambahin bahwa kita punya pemakaian biodiesel juga mungkin salah satu yang tertinggi di dunia ya saat ini, dan juga kita kan punya moto juga dari industri untuk industri. Memang tahun lalu tuh ketika lagi harga CPO naik, harga crude-nya masih di bawah, memang di sini subsidi itu jadi nilai subsidi jadi nggak cukup, sehingga pada Desember kemarin kan levy dan juga levy itu strukturnya diubah. Dan memang kalau kita lihat 3 bulan ini sih rasanya sih dari sisi BPDP sudah memiliki dana yang cukup, jadi ada possibility nggak untuk diturunin? Yes, there is a possibility juga untuk diturunin ya. Mungkin Pak Tejo lah yang bisa akan coba tambahin, Kak. Silakan Pak Tejo, Pak. Pak Tejo masih mute, Pak. Pak Tejo. Baik. Ya, baik, menarik nih Pak. Kalau kita berbicara mengenai BPDP, kemudian juga bagaimana levy dan BK ini sedemikian besarnya di Desember kemarin dipungut gitu ya. Namun saya kembali menambahkan dulu cerita dari Pak Joni di tahun 2015. Sebelum tahun 2015 kita melihat bahwa fluktuasi harga itu sampai menyentuh harga Rp4.000. Ya. Nah, maka para stakeholder khususnya kita memperhatikan para petani gitu ya. Nah, ini harga tidak akan pernah stabil kalau supply dan demand-nya tidak pernah di-manage. Jadi teorinya sangat simpel sekali, bagaimana kemudian pemerintah juga merumuskan, pada saat itu adalah Pak Sofyan Jalil, beliau melahirkan kenapa enggak kita coba bikin bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk menjaga supaya harga menjadi selalu stabil gitu ya. Karena kalau enggak industrinya tidak menarik kalau tidak harganya naik turun terus. Nah, dan ternyata setelah tahun 2015 bukan saja biodieselnya menjadi yang terbesar di dunia gitu ya, bakal Brasil yang awalnya sangat terkenal dengan etanol, sekarang sudah tertinggal dengan Indonesia. Sementara Amerika yang selalu biodieselnya sangat diutamakan, sekarang pun sudah tertinggal dengan Indonesia gitu ya, secara volume. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali, impact yang dihasilkan. Sehingga demand daripada sendiri itu sudah mengalahkan ekspor kita ke China, Pak.
secara volume. Nah, kalau kita bicara secara total demand dan tambahan dari biodiesel atau dari energi ini, maka kita melihat ke depan harga akan semakin bisa dikontrol oleh negara kita. Karena demand-nya besar sekali gitu ya dari Indonesia sendiri. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi bahwa industri ini adalah industri yang sangat sustain dan stabil serta relatif terjaga oleh bangsa kita sendiri, baik secara production maupun secara demand gitu. Dan ini sangat menarik, tidak ada di komoditi lain kalau saya lihat ya. Even Eropa dengan berbagai isu dan perspektifnya menggoyang harga, tapi sangat sulit kelihatannya. Karena demand mereka kecil, sementara efeknya juga akhirnya terbantahkan gitu ya, segala teori-teorinya. Nah, kenapa tahun lalu tiba-tiba di Desember pemerintah memutuskan besar? Karena kami semua ikut diajak berhitung. Saat itu BPDP kekurangan sekitar 3 bulan untuk pembayaran pembayaran daripada selisih FAME dan harga solar. Karena hal yang terjadi tahun lalu adalah FAME solarnya drop sekali, FAME-nya naik tinggi sekali gitu ya. Jadi gap-nya besar. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita semua harus berkontribut memberikan masukan dan setuju bahwa kita harus pungut sebesar mungkin untuk bisa menutupi agar biodiesel dan kestabilan dari program biodiesel serta demand ini bisa terjaga dengan baik. Dan terbukti sekali ini membawa double keuntungan. Bahkan harganya melampaui daripada semua pemikiran para pakar gitu ya. Belum pernah ada yang berpikirkan akan di atas 10.000, tapi hari-hari ini semua sudah berpikir bahwa bisa jadi 13.000 ini gitu ya. Nah, ini adalah keuntungan yang luar biasa untuk semua, baik petani sampai dengan para industri, dan tentunya pemerintah juga menikmati karena BK-nya juga cukup besar. Nah, terkait pertanyaan apakah akan diturunkan, pemerintah sudah memerintahkan BPDP untuk menghitung ulang. Jadi harusnya dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan akan muncul hasilnya dari BPDP berdasarkan hitungan. Nah, hitungan sementara menunjukkan bahwa kekurangan 3 bulan sudah tercover, bahkan sampai dengan bulan ini ada sekitar 5,3 triliun kelebihannya dana. Nah, subvensi dana fund ini kira-kira akan digunakan untuk cadangan sampai dengan tahun 2021 possible atau tidak. Nah, ini yang sedang dihitung dan kira-kira akan berapa yang harus diturunkan, apakah $50, apakah $100. Ini yang sedang dihitung oleh BPDP dan dalam waktu 1-2 minggu ini akan segera dibahas dan akan segera diumumkan ke market, Pak. Karena dananya sudah menjadi berlebih gitu ya. Kira-kira itu, Pak. Thank you, Pak Tejo. Luar biasa ya, ini benar-benar golden era buat CPO, Pak ya. Kalau kita lihat nih, mungkin karena waktu kita juga udah mau habis, Pak ya. Coba ada satu pertanyaan menarik nih saya mau bahas. Untuk dalam waktu dekat, apakah TAPG ada berencana melakukan right issue, Pak? Karena kita lihat juga free float-nya juga masih relatively kecil, Pak ya. Dan ini juga tentunya akan mendukung likuiditas pasar dan juga bisa masuk indeks Indomestik maupun luar negeri, Pak ya. Silakan, Pak. Untuk right issue kita belum ada plan, sampai dalam waktu dekat ini belum ada plan, tapi nggak terlalu kemungkinan juga. Memang kalau kita lihat sini kan saat ini kita memang financing kita kan lewat bank, lewat pinjaman sindikasi, dan juga memang tujuan kita masuk ke bursa juga kan kita ingin jikalau memang kita mendapatkan project yang cukup sizable dan kita membutuhkan dana, ya nggak terlalu kemungkinan kita akan right issue. Jadi dalam waktu dekat ini sih harusnya belum ya. Oke, thank you, Pak. Mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak. Ada nggak sih, Pak, rencana corporate action M&A dalam waktu 2-3 tahun ke depan, Pak? Untuk corporate action kita juga di sini plan-nya ke arah sana ada nggak? Ada. Kami juga di sini nggak tertutup kemungkinan juga selalu melihat kanan kiri. Kalau kita boleh, kalau saya meminjam kata-kata Pak Chandra juga kan, kalau jalan-jalan ke kebun juga kanan kiri masih dilihat itu ada siapa gitu loh kan.
Kalau namanya otomatis yang pertama kali lirik adalah yang kanan kiri itu pasti gitu loh. Jadi dan yang pasti kan seperti mana kita lihat kan kita operate by cluster, sehingga kami juga yang kanan kiri kita itu adalah menjadi first priority, itu kita liatin. Itu satu. Kedua adalah memang jikalau juga yang di luar daerah dan di luar dari area sana juga yang memang sizable juga kita melirik. Jadi nggak tertutup kemungkinan Pak, kita juga melihat, tapi yang pasti sih kami inginnya itu yang sudah tertanam. Dan juga di sini juga mungkin Pak Tejo yang banyak melakukan assess ya, terutama di sustainability, karena buat kita juga penting sekali sih. Mungkin Pak Tejo ada tambahan Pak, silakan Pak. Pak Tejo masih mute Pak. Oh, sorry Pak. Betul sekali bahwa untuk organic growth kita pasti akan jalankan, dan kemudian bagaimana pengembangan untuk ke depan dengan kanan kiri yang tadi disampaikan oleh Pak Joni juga kita akan terus kembangkan. Khususnya clustering itu akan menjadi backbone kita, Pak, karena kita melihat bahwa keuntungannya sangat besar. Nah, balik kepada konsep kita di mana kita menggunakan teknologi dan juga menggunakan sustainability. Secara teknologi, memang kalau kita dalam satu koloni akan memudahkan dan cost-nya akan murah. Nah, sementara sustainability itu sudah bukan lagi harus jadi tawaran, walaupun di berbagai forum di Eropa, Indonesia memenangkan gugatan gitu ya. Tapi kami berbicara bukan masalah gugatannya atau masalah perception-nya, tapi kami harus menunjukkan hal yang sebenarnya gitu ya. Dan untuk itulah kami bangun kebun yang betul-betul menunjukkan keberlanjutan, menunjukkan bagaimana hal-hal ini bisa kami menjadi teladan di industri sawit yang lain, di industri nabati yang lain, Pak. Seperti misalnya kalau kita melihat dan kita sudah pernah ukur bersama dengan para ahli di Eropa, ternyata baik dari penggunaan lahan, serta pengemisi gas, dan beberapa penggunaan pupuk, ternyata dibandingkan soya, sawit ini jauh lebih baik. Ya. Nah, inilah praktek-praktek yang sebenarnya yang harus terus kita kembangkan, sehingga tanah yang kami ambil, betul-betul kami inginkan bukan tanah-tanah yang dari hutan, bukan tanah-tanah yang memang tidak diizinkan untuk pengembangan sawit ke depan, Pak. Jadi itu menjadi salah satu pola kerja kita pada saat sekarang lah. Setuju sekali Pak Tejo, thank you atas penjelasannya Pak. Sayang sekali waktu kita sudah habis ya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Pak Chandra, Pak Sutejo, dan Pak Joni untuk joining webinar kita pada kali ini. Dan untuk para investor yang sudah mendengarkan, bisa dilihat kembali TAPG dan prospeknya sangat menjanjikan ya, terutama sektor CPO secara general. Untuk itu, kami sudahi saja acara pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas yang attendance sudah hadir. Dan untuk itu kami ucapkan selamat, terima kasih, dan sampai jumpa kembali ya di acara kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Selamat sore, terima kasih Pak.